Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabarnya sahabat santri RB? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi baik dan kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, sahabat santri RB, kita akan bahas lagi tentang idgham mutamathilain. Ya, idgham mutamathilain. Apa sih idgham mutamathilain? Pengertiannya itu apa? Kemudian hurufnya itu apa? Bagaimana memahaminya dan contohnya seperti apa? Itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum memulai, tentu kalian masih ingat apa itu yang disebut dengan idgham. Nah, idgham itu apa sih? Idgham itu pernah saya umpamakan seperti ini. Kalau ada dua ember atau baskom, jadi ember satu, ini ember satunya, kemudian ditumpukkan atau dimasukkan menjadi satu, maka hanya terlihat satu ember. Padahal kalau dibuka adalah dua ember. Nah, idgham itu seperti itu, melebur atau memasukkan. Yang dilebur apa? Yang dimasukkan apa? Nah, yang dilebur adalah huruf yang ada di depan. Kemudian yang menyatu menjadi huruf yang di belakang. Nah, seperti itu. Seperti halnya di babnya nun mati atau babnya mim mati, itu kan juga ada bacaan idgham. Nah, idgham itu melebur. Yang lebur kalau di bab nun mati dan tanwin, berarti yang lebur adalah nun matinya dan tanwinnya. Kalau di bab mim mati atau mim sukun, itu yang lebur adalah mim sukunnya. Makanya terlihat seperti satu huruf atau mimnya seperti tidak ada. Kalau di bab mim mati, ini ada kemiripan nanti dengan pembahasan kita idgham mutamathilain ini. Nah, baik, langsung saja kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita intro dulu. Ya, sahabat, sudah siap kan untuk bahas? Nah, kali ini kita akan bahas idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain tadi, pengertian idgham di muqaddimah sudah saya kasih tahu, yaitu melebur atau memasukkan. Mutamathilain itu artinya dari kata mathala. Mathala itu sesama. Jadi idgham huruf yang sama. Nah, idgham mutamathilain itu enaknya kita mempelajarinya atau enaknya kita memahaminya, yaitu ketika ada dua huruf yang sama. Ya, dua huruf sama bertemu, nah itu namanya mutamathilain. Nah, sedangkan ketika dua huruf yang sama bertemu tadi, itu pertamanya mati, kedua hurufnya hidup. Mati itu dalam artian bersukun, hidup itu berharokat, maka itu disebut dengan idgham mutamathilain shaghir. Nah, kalau dua-duanya hidup, maka disebut idgham mutamathilain kabir. Dan hukum idgham mutamathilain kabir itu tetap dibaca idhar, ya, dia tetap hidup, jadi dia tidak melebur. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini, kita fokuskan ke mutamathilain shaghir. Nah, mutamathilain kita anggap mutamathilain shaghir ya. Nah, idgham mutamathilain shaghir itu ketika ada dua huruf, seperti yang saya bilang tadi, ketika ada dua huruf yang bertemu, huruf yang sama. Tentunya syaratnya hurufnya harus sama. Dia bertemu, maka huruf yang kemudian kalau huruf yang sama bertemu tadi, huruf yang pertama mati atau bersukun, huruf yang kedua hidup, maka yang huruf pertama itu melebur masuk ke huruf kedua. Seperti contoh, ada huruf ba dengan ba mati. Ya, huruf ba mati, ba pertama mati, ba yang kedua hidup. Maka ba yang pertama dia melebur masuk ke huruf yang kedua. Contohnya, idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Nah, ba itu kan hurufnya qalqalah, ya kan? Hurufnya qalqalah. Kalau bersukun dia qalqalah. Tapi karena dia bertemu dengan sesama ba, maka qalqalahnya hilang, ya. Hukum qalqalahnya hilang. Hukum qalqalahnya hilang menjadi qalqalah. Jadi menjadi qalqalahnya hilang, tidak memantul. Tidak idrib bi'asaka, tapi idrib bi'asaka. Nah, seperti itu. Idrib bi'asaka. Seperti contoh yang di luar qalqalah nih, yang di luar qalqalah, seperti huruf kaf dengan huruf kaf nih, bertemu. Contohnya yudrikum. Yudrikum. Nah, dibaca seperti itu. Yudrikum. Bukan yudrik
yudrikkum, tapi yudrikkum. Nah, dibaca seperti itu. Nah, jadi bertemunya dua huruf yang sama dalam satu kalimat, ini huruf ba, huruf ba, huruf kaf, huruf dal, dan huruf yang lainnya, maka timbullah hukum idgham mutamathilain. Cara membacanya tadi dileburkan. Nah, tadi sudah kita bahas pengertian, cara bacanya dileburkan huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua, masuk Pak Eko. Nah, seperti itu ya, masuk ke huruf yang kedua. Nah, kemudian apakah ada pengecualian? Apakah semua huruf yang sama bertemu kemudian dibaca idgham mutamathilain? Ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Pertama, ketika ada waw bertemu waw, huruf waw bertemu waw, waw yang pertama mati, waw yang kedua hidup, dan sebelum waw yang mati didahului dengan harokat domah, maka dia tidak dibaca idgham mutamathilain, karena kalau diidghamkan akan menghilangkan huruf matnya. Jadi sifat panjangnya, sifat huruf matnya yang panjang itu dia bisa hilang, makanya dia tetap tidak diidghamkan. Seperti contoh waw mati bertemu dengan waw yang hidup, isbiru wasobiru. Kalau diidghamkan kan dibaca isbiru wasobiru. Nah, menghilangkan matnya. Makanya agar huruf matnya tidak hilang, dia tetap dibaca panjang. Isbiru. Jadi dia tidak diidghamkan. Isbiru wasobiru. Isbiru wasobiru. Nah, seperti itu. Kemudian seperti ada lagi nggak? Ada, yaitu ada ya bertemu ya. Ya pertama mati, ya kedua hidup. Sebelum ya mati ada harokat kasroh. Seperti contoh fi yaumin. Fi yaumin. Jadi tidak dibaca fi yaumin tapi fi yaumin. Nah, seperti itu. Itu pengecualian idgham mutamathilain. Tentunya pengecualian ini ya ketika itu tadi, pengecualiannya bersyarat ketika ya bertemu ya, kemudian depan ya itu harokat kasroh, karena kita melindunginya, melindungi. Mohon maaf, karena tidak boleh menghilangkan hukum mat, makanya tidak boleh diidghamkan. Fi yaumin. Nah, seperti itu. Isbiru wasobiru. Nah, kalau yang lain itu terjadi atau timbullah hukum idgham mutamathilain, idgham dengan dua huruf yang sama bertemu. Nah, itu idgham mutamathilain. Kemudian yang tadi yang saya sebutkan, pertama mati kedua hidup, huruf yang sama bertemu, pertama mati kedua hidup, maka disebut idgham mutamathilain shaghir. Nah, kalau hidup semua itu disebut bacaan idgham mutamathilain kabir. Nah, seperti contoh seperti mim bertemu mim, seperti contoh kalau di surat Al-Fatihah itu kita wasolkan, misalnya contoh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tidak boleh arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, menghilangkan mimnya yang depan, nggak boleh seperti itu. Nah, jadi itu pembahasan kita, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.